Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitara Rizky Aulia dengan NIM B05244023 dari kelas Administrasi Kesehatan B. Dalam video ini saya akan mereview sebuah artikel akademik berjudul Analisis Hambatan Administrasi Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Desa Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Artikel ini ditulis oleh Amanda Natasha Gunawan, Rizky Aditya Hanafi, Naswa Ihda Hanifah, Husnul Khatimah, Suci Faharani, Tini Rezeki Saragi, Yuwana Wangga Putri, Ajib Atta Syaputra, dan Dewi Agustina. Seluruh penulis berasal dari program studi ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Artikel ini dipublikasikan dalam jurnal Propotif volume 8 nomor 3 pada bulan Desember tahun 2024. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan administratif yang memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Desa Securai, dan penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi solusi terhadap hambatan-hambatan tersebut. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif, dan data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola hambatan administratif yang terjadi di lapangan. Kemudian hasil penelitian mengungkapkan 4 hambatan utama, yaitu prosedur pendaftaran yang rumit dan membingungkan bagi pasien, terutama yang tidak membawa dokumen lengkap seperti KTP atau kartu BPJS. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan beban kerja tinggi dan pelayanan tidak optimal. Yang ketiga, kurangnya sistem informasi teknologi yang berintegrasi sehingga pencatatan masih dilakukan secara manual dan tidak efisien. Dan yang keempat, minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait alur dan prosedur pelayanan yang menyebabkan kebingungan bahkan penolakan untuk datang ke puskesmas. Kemudian kesimpulan dari artikel ini, dari penelitian ini disimpulkan bahwa hambatan administratif di Puskesmas Desa Securai memiliki dampak besar terhadap rendahnya kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan. Dan kelebihan artikel ini memiliki kelebihan seperti fokus pada kasus nyata dan kontekstual di lapangan. Yang kedua, metodologi kualitatif digunakan secara mendalam dan tepat sasaran. Dan yang ketiga, membuat rekomendasi kebijakan yang praktis dan bermanfaat. Dan juga menggunakan referensi literatur dan studi sebelumnya sebagai penguat argumen. Kemudian kekurangan artikel. Beberapa kekurangan artikel ini yaitu yang pertama, hanya melibatkan 3 informan yang dianggap kurang mewakili perspektif yang lebih luas, terutama dari sisi pasien. Yang kedua itu tidak menyertakan grafik atau tabel yang memvisualisasikan hasil, dan tidak ada penjelasan mendalam terkait validasi data seperti triangulasi atau uji kredibilitas. Dan terakhir itu struktur antara hasil dan pembahasan kurang dipisahkan secara tegas. Kemudian kesalahan EYD atau kesalahan ejaan dan penulisan. Yang pertama itu penulisan kata mempengaruhi, yang sebenarnya ditulis memengaruhi.
Yang kedua, menggunakan huruf kapital yang tidak konsisten, misalnya dalam penulisan tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, beberapa kalimat panjang kurang tanda baca. Dan yang keempat atau yang terakhir, istilah asing seperti manual atau berintegrasi sebaiknya diberi padanan bahasa Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.